12 tahun belajar bahasa Inggris, tapi kok masih gak bisa ngomong? Ini alasannya. Hai, nama saya Agus. Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan membandingkan bagaimana kita belajar bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Saya punya kata kunci, teori versus situasi. Saya yakin kalian tahu mana yang teori. Teori biasanya kita digunakan dalam mempelajari bahasa Inggris. Di sekolahan, di beberapa institusi, banyak sekali kita mempelajari teori bahasa Inggris. Ya, yang kita selalu sebut dengan tata bahasa, grammar, dan sebagainya. Mereka biasanya menggunakan metode yang pasif, di mana kita hanya diberikan waktu untuk mendengar dan juga membaca textbook dari buku langsung. Dan metodenya juga kita hanya melewati beberapa hal seperti mengerjakan soal, hafalan, dan hal yang berkaitan dengan input based learning lainnya. Ini membuat kita menjadi jago atau bisa hanya di dalam hal mengerjakan soal sesuai dengan latihannya tadi. Tetapi tidak ketika kita diminta untuk praktik langsung berbicara menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, karena kita secara sadar juga sedang belajar tentang tata bahasa, sehingga ya kita hanya fokus untuk berusaha, dan kita ketika mendapatkan kesulitan, ya akhirnya kita juga tersugesti untuk selalu sulit di dalam hal itu. Berbeda dengan bagaimana kita mempelajari bahasa Indonesia, kita menggunakan pendekatan output-based learning, di mana kita fokus ke dalam metode-metode aktif seperti menulis dan juga berbicara. Dan biasanya pembelajarannya itu implisit, di mana kita tidak sadar sedang belajar. Ternyata kita sedang praktik saja. Biasanya pembelajaran implisit ini sesuai dengan kebutuhan, tergantung konteks. Ketika kita mau pergi ke pasar, ya kita mempelajari penggunaan atau expression-expression yang berkaitan dengan bagaimana conversation di pasar. Tidak perlu kita kembali untuk mempelajari kata ganti, kata benda, kata kerja. Sehingga ini akan membuat kita jago atau bisa dalam hal berbicara dengan lancar. Tapi tidak ketika akhirnya kita mengerjakan soal-soal bacaan dalam bahasa Indonesia. Jadi, dua-duanya punya keuntungan dan kerugian. Tapi menurut kalian, mana yang terbaik? Tulis di kolom komentar. Bye-bye.